periksa putri saya. Dia sangat kesakitan. Dokter, apakah kondisi putri saya parah? Darah anak ini sangat aneh, semacam cacat genetik. Biasanya dalam kondisi seperti ini diturunkan dari ayahnya. Apa ayahnya memiliki gejala serupa? Ayahnya, dia tidak punya ayah. Sebaiknya kau lakukan pemeriksaan menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengobatannya akan kami sesuaikan. Apakah pemeriksaan ini biayanya mahal? 50 juta. 50 juta? Mahal sekali. Ibu, aku sudah tidak sakit. Kita tidak usah berobat. Tong, tidak apa-apa. Ibu akan mencari cara ya. Malam itu, aku mabuk dan berhubungan dengan pria asing. Panas sekali. Siapa kau? Apa? Nenek sakit kritis? Keesokan paginya, aku terburu-buru. Bahkan tidak sempat melihat wajah pria itu. Hari itu aku buru-buru ke rumah sakit, tapi tidak sempat melihat wajah nenek. Setelah bertahun-tahun, aku juga tidak pernah bertemu dengan pria itu. Siapa sebenarnya pria itu? Tuan, para tetua dari beberapa klan besar kembali mendesakmu untuk mencari pasangan. Klan Vampirling adalah yang terkuat dan berdarah paling mulia. Mereka tidak berhak campur tangan. Salahku dulu. Saat malam bulan purnama, aku tidak menjaga pintu dengan baik dan membiarkan wanita itu masuk. Jangan khawatir, Tuan. Aku pasti akan menemukannya. Menjadikannya pasanganku? Tidak mungkin. Klan vampir hanya bisa memiliki satu pasangan abadi. Wanita ini berani-beraninya tidur denganku. Tapi dia bahkan tidak melirikku sekalipun dan langsung pergi begitu saja. Manusia memang tidak pantas menjadi pasanganku. Tuan, meskipun dia manusia. Manusia pada dasarnya gampang berganti pasangan. Sama sekali tidak mengenal kesetiaan. Bahkan lebih parah dari klan kita. Tuan, Anda ini sosok tertinggi di klan kita. Kekuatan dan juga status Anda juga yang terkuat dan paling berharga. Tapi jika Anda terus tidak mencari pasangan... Diam. Ibu, kalau dulu ibu tidak melahirkanku, apa ibu tidak sesusah sekarang? Tong, jangan bicara sembarangan. Hal paling beruntung dalam hidup ibu adalah mendengarmu memanggilku ibu. Jadi anak yang baik ya. Sayang, Tong jadi anak baik. Tong, kau tahu tidak? Kaulah sinar terhangat dalam hidup ibu. Jadi tenang saja ya, ibu akan menjagamu. Ibu, aku mau makan steak yang masih ada darahnya. Dasar kucing rakus, hari ini ibu akan pergi ke jamuan malam yang sangat besar. Ibu akan cari cara untuk membawakan steak besar untukmu, oke? Hore, ibu baik sekali. Berhenti.
Ada apa? Aku baru saja mencium bau klan vampir. Berasal dari vampir yang baru dilahirkan. Ini tidak mungkin, Tuan. Semua yang baru dilahirkan saat ini sedang tertidur dengan penghambat di ruang bawah tanah kastil kuno untuk menekan hasrat primitif mereka. Tidak mungkin keluar, lagi pula sekarang siang hari. Mungkinkah hanya perasaanku? Kau koki pribadi yang direkomendasikan oleh Koki Wu? Iya, halo, saya Shen Qingwu. Cepat pergi. Kami tidak menyambut manusia sepertimu di sini. Apa? Manusia sepertiku? Tuan kami paling benci manusia sepertimu. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Bukankah kau juga manusia? Kau tidak pantas dibandingkan denganku. Makhluk rendahan. Cepat pergi. Hantu! Tuan, Anda sudah kembali? Sebagai pengurus perkebunan, kau berani membuat onar di sini. Dia pasti adalah pemimpin grup Ling. Ling Moying, orang terkaya di ibu kota. Tapi aku merasa familiar. Dia koki pribadi yang baru datang. Saya pikir Tuan paling benci manusia seperti ini. Jadi saya ingin dia pergi, tapi dia menolak untuk pergi. Tuan, saya... Ternyata dia... Tuan Ling, saya bukannya tidak mau pergi. Saya hanya ingin mendapatkan kesempatan kerja. Aku butuh uang untuk pengobatan anakku. Panas sekali. Kenapa mata mereka semua berwarna merah? Tuan, saya segera mengusirnya. Cepat pergi dari sini. Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu itu. Tuan, Bawa dia ke ruang matahari. Dan jangan biarkan keluar sampai besok malam. Baik. tidak. Lepaskan aku, Tuan. Tidak ada bekas cincin. Sepertinya dia belum menikah. Tuan Ling, apa yang Anda lakukan? Tidak ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tuan Ling, saya ahli dalam memasak. Mohon beri saya kesempatan. Wanita sialan ini sama sekali tidak mengenaliku. Kau tunggu di sini. Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu. Memang benar seperti yang dibilang orang. Suasana hati Ling Moying sangat tidak menentu. Maafkan saya, Tuan. Malam ini bulan purnama. Saat-saat paling tidak terkendali. Semua anggota klan tidak boleh minum darah dan tidak boleh makan daging sapi berdarah. Ini peraturan klan yang Anda tetapkan. Wanita itu yang memasaknya? Iya. Sudah pergi? Belum. Baru saja dia bertanya, apa dia bisa membawa sisa bahan makanan? Bawa dia untuk menemuiku. Baik. Tuan Ling, apa makanannya cocok dengan selera Anda? Kau ingin sisa bahan makanan itu untuk apa? Saya mau membawa pulang untuk putri saya. Meskipun dia baru umur 4 tahun, tapi nafsu makannya sangat baik. Bukankah kau belum nikah? Bagaimana bisa punya putri berusia 4 tahun? Tunggu dulu. Berapa umur anakmu? Umur putri saya 4 tahun. Baru genap 4 tahun. Kalau dihitung mundur, Jangan-jangan dia keberatan. Aku sudah punya anak dan tidak memberiku kesempatan. Tidak. Maksudku tadi adalah aku memelihara seekor anak anjing dan aku ingin membawa bahan makanan ini pulang untuknya. Apa yang kupikirkan? Wanita sedingin dia ini mana mungkin melahirkan keturunanku? Apa? Pulang untuk kencan buta? Aku sedang bekerja. Sudahlah. Tuan Ling, sudah larut. Sepertinya saya harus pulang dulu. Lalu sisa bahan makanannya. Bawalah pulang. Tuan Ling, ini kartu nama saya. Jika Anda puas dengan masakan saya, bisa hubungi saya kapan saja. Tong beruntung malam ini. Ini stik mahal untuknya. Shen Qingwu.
Kau berani-beraninya pergi kencan buta dengan orang lain. Kenapa Tuan melepaskan begitu banyak feromon saat berhadapan dengan wanita itu? Mungkinkah dia wanita yang pernah tidur dengan sang Tuan dulu? Kecil, dasar anak haram. Tong. Ayo lepaskan. Kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja? Seharusnya kau tanya itu keadaanku. Lihat, monster kecil yang kau lahirkan ini langsung menggigitku seperti ini. Mau apa kau kemari? Dasar anak durhaka. Aku sudah baik hati mengatur kencan butamu, tapi kau berani menutup teleponku. Kau baik hati. Kau hanya ingin menukarku dengan mas kawin. Orang tuamu meninggal saat kau masih kecil. Akulah yang membesarkanmu. Yang membesarkanku adalah nenek. Enyah kau dari sini. Kau... monster kecil. Sayang. Ibu, aku sudah jadi monster. Aku tidak mau jadi monster. Tontong bukan monster. Tontong kesayangan ibu. Tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Tuan, alamat di kartu nama memang di sini. Tapi bulan sudah hampir purnama. Kita mudah kehilangan kendali. Kendalikan saja dirimu sendiri. Aku ingin lihat dengan siapa kau berkencan. Apakah ini pemukiman kumuh? Ini bau anggota baru klan kita. Ibu, apa aku akan ditangkap karena jadi monster? Mana mungkin? Ibu lihat sini. Taring kecil kesayangan ibu sungguh menggemaskan. Sayang. Tuan, kenapa aku tidak mencium bau kehidupan baru? Lagi pula, Nona Shen bilang dia memelihara anak anjing. Diam kau. Kenapa belum dibuka pintunya? Padahal lampunya menyala. Kekuatan tangan Tuan sungguh luar biasa. Mana anjingnya? Kenapa begitu sunyi? Ini aroma kehidupan baru dari klan kita. Tapi tiba-tiba menjadi sangat lemah. Kenapa ada bau darah manusia yang menjijikan? Siapa itu? Ling, Tuan Ling, kenapa Anda masuk ke rumah orang seenaknya saja? Bahkan merusak kunci pintu rumahku. Ling Xiao, keluar. Tenang saja. Aku akan mengganti pintumu. Anda belum menjelaskan kenapa ke sini. Shen Jingwu, Apa yang Anda mau? lihat aku baik-baik. Apa kau benar-benar tidak mengingatku? Apa saya seharusnya mengenalmu? Wajah Anda terlihat agak pucat. Apa Anda sedang sakit? Dasar manusia sialan. Ternyata memang tidak berubah sama sekali. Aku malah datang kemari untuk dipermalukan. Masakanmu cukup enak. Ini bayaranmu. Sebenarnya bisa langsung transfer saja. Tidak usah repot-repot datang. Aku terbiasa menggunakan uang tunai. Maaf ya. Permisi. Tuan, apa Anda yakin di rumah Nona Shen ada keturunan Anda? Tidak ada. Dia bahkan tidak ingat siapa aku. Orang seperti dia, mana mungkin bisa melahirkan keturunanku? Hanya saja aroma kehidupan baru ini sudah kedua kalinya aku menciumnya. Pasti bukan perasaanku saja. Tong-tong, tidak apa-apa, keluarlah. Apa kau yang membawa Tong-tong pergi? Iya, aku.
Sebelum aku pergi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri anak itu matanya berubah merah. Kamu membawa Tongtong kemana? Memang kemana lagi aku membawanya? Ibu, di sini banyak minuman. Tongtong jangan takut ya. Ibu pasti akan datang. Kalau kau menyakiti Tongtong, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Berdiri? Lepaskan. Berdiri, diam. Lepaskan. Ku bilang diam. Aku mau cari ibuku. Di tempatku tidak ada barang aneh yang tidak kumiliki. Apa makhluk kecil ini lebih aneh dari yang lain, ha? Iya, bos. Tanpa keyakinan penuh, aku tidak berani membawanya Nah, kemari. sudah, pergi sana. Bos, tunggu sebentar. Ku jamin kau akan terkejut dengan monster kecil ini. Hei monster kecil, ibumu tidak akan datang menyelamatkanmu. Diam. Sebentar lagi aku akan menjualmu. Lepaskan. Lihat, Vampir! Rupanya dalam legenda, vampir benar-benar ada. Aku akan kaya raya. Kemari! Bawa dia pergi. Jaga baik-baik. Cepat, baik. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan! Ibu. Tongtong, ibu datang. Tongtong, kau hanya ingin uang kan? Aku punya banyak uang. Ambil semuanya. Kembalikan putriku padaku. Sencinggu. Dia monster, bukan manusia. Tutup mulutmu. Dia ku kandung selama 10 bulan. Tidak peduli dia berubah jadi apapun, dia tetap putriku. Dasar sampah. Satu wanita pun tidak becus. Pisahkan mereka berdua. Jangan ada yang berani menghalangi bisnisku. Cepat! Lepaskan aku. Lepaskan. Tongtong. Vampir! Sencinggu, lihat sendiri kan dia ini monster. Tidak. Putriku bukan monster. Apa-apaan ini? Cepat tangkap dia! Bawa anak itu pergi! Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Lepaskan putriku. Ibu. Tongtong. Ibu. Tongtong. Ibu. Tuan, garis keturunan klan Ling sangatlah berharga. Selain Tuan dan tetua ketiga, tidak ada bangsawan lain yang mampu memalsukan aura darah Anda. Dia bilang dia memelihara anjing. Tapi saat kita masuk tidak ada anjing di sana. Bahkan tidak terdengar gonggongan anjing. Benar sekali. Apa mungkin? Pasti ada yang dia sembunyikan. Segera lacak lokasinya. Baik. Tuan, lokasi ponsel Nona Shen berada di pasar hantu di pinggiran kota. Pasar hantu. Tidak ada waktu lagi. Teleportasi. Buka pintunya. Ibu. Ibu. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Ibu! Tongtong jangan takut. Ibu akan menyelamatkanmu. Ibu. Ibu. Ibu, selamatkan aku. Ibu. Sencingwu, Tuan, anak itu ada di dalam. Tuan Ling, aku mohon selamatkan putriku. Mereka bilang putriku monster dan merebutnya dariku. Aku mohon selamatkan dia. Tolong, aku mohon selamatkan dia, Tuan. Siapa dia? Bagaimana bisa masuk? kalian mau mati? Darah keji. Baunya sangat busuk. Ada hantu! Ada hantu! Vampir! Tuan, aku akan urus 3 orang yang melarikan diri itu. Ibu,
Tongtong jangan takut, ibu ada di sini. Tuan Ling, kau dan Tongtong sama-sama bermata merah. Kalian juga punya tari yang sama. Pasti kau tahu penyakit apa yang diderita Tongtong. Kumohon selamatkan dia. Tenanglah. Aku punya cara. Tongtong. Tongtong! Kemarilah. Apa yang kau berikan padanya? Enak. Lihat. Lihat. Tuan, orang-orang itu sudah dibereskan. Mereka tidak akan ingat kejadian malam ini. Nanti, aku akan suruh orang untuk membereskan tempat ini, agar tidak ada lagi pasar hantu gelap. Anak ini benar-benar keturunan klan kita. Tuan Ling, terima kasih sudah menyembuhkan Tongtong. Tapi, apakah kau tahu dia sakitnya apa? Dia tidak menderita penyakit apapun. Apa? Kondisi tidak normalnya. Karena dia sedang dalam masa transisi. Ini tahap yang harus dilalui oleh setiap yang baru lahir. Apa maksud perkataanmu? Aku tidak mengerti. Kami semua adalah klan darah. Dalam bahasa manusia disebut vampir. Kami semua vampir, berarti kau ayahku. Tongtong, jangan sembarangan memanggil Tuan Ling. Itu mana mungkin ayahmu. Tuan Ling, maafkan kata-kata anak kecil ini ya. Paman sangat hebat, berarti paman adalah ayahku. Bukan aku. Tuan adalah ayahmu. Tuan... Bukan aku. Tuan baru ayahmu. Tuan. Pria dari beberapa tahun lalu itu, apa itu benar kau? Ada apa? Kau kecewa? Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya sedikit terkejut karena dalam legenda Ling Moying adalah orang yang tidak tertarik pada wanita. Rumor itu benar. Hanya saja malam itu bulan purnama. Saat-saat klan vampir paling sulit mengendalikan diri. Dan kau datang menggodaku. Kalau tidak bagaimana kau berhasil? Aku tidak seperti klan manusia yang begitu sembarangan. Sebenarnya aku juga bukan orang yang sembarangan. Malam itu aku sangat mabuk dan salah kamar. Maaf. Nona Shen, kau telah menodai tuan kami. Dan semuanya selesai dengan kata maaf. Aku menodainya. Lalu bagaimana aku harus membayarnya? Bawalah putriku dan pindah ke perkebunan keluarga Ling. Tapi Nona Shen, kedudukan tuan kami sangatlah tinggi dan darahnya sangat mulia. Putri Anda ini adalah adipati wanita paling terhormat di klan kami. Terlebih lagi, adipati wanita sedang dalam masa transisi. Dia perlu berendam dalam penghambat selama 2 jam. Jika tidak, sulit mengendalikan nalurinya. Setelah dewasa, dia bisa menjadi budak darah. Tenanglah. Aku tidak akan menelantarkan kalian. baiklah, aku setuju. Bagus. Pindahlah malam ini. Oh iya. Tentang anak anjing kecilmu itu. Anak anjing kecil itu maksudnya Tongtong. Kau berani menyebut putriku sebagai anak anjing? Tidak kusangka, ternyata wanita ini yang melahirkan keturunanku. Tuan, urusan adipati wanita sudah beres. Panggil dia Tuan Putri. Juga bantu aku mencari tahu soal pengalaman Sencinggu selama ini. Tadi di jalan, sudah saya suruh bawahan untuk selidiki. Kau sangat sigap ya? Ini menyangkut keturunan Anda dan juga kebahagiaan abadi Anda. Tentu saja saya harus sigap.
Wah, pengalaman cintanya ternyata banyak. Nona Shen, dia hanya pernah menulis 2 surat cinta untuk cowok populer yang dia taksir saat SMA. Waktu itu dia masih muda bisa dimaklumi. Namun setelah putriku lahir, Demi membesarkan sang putri, Nona Shen selama ini terus bekerja keras. Selain pacaran secara daring, dia tidak pernah berhubungan dengan pria lain. itu sama saja. Dia bahkan pacaran dengan beberapa orang sekaligus. Seharusnya aku tidak berharap apa-apa darinya. Masuk. Tuan Ling, Tongtong sudah makan. Mau ku ajak istirahat. Ayah! Shen Qingwu, aku memintamu pindah ke sini, supaya kau bisa merawat putriku dengan lebih baik. Aku akan memberimu kondisi hidup terbaik. Tapi ingatlah, kau hanya ibu Tongtong, bukan pasanganku. Kuharap kau punya kesadaran diri. Jangan berfantasi yang tidak-tidak. Tentu saja. Aku akan ingat diri sendiri dan menjaga jarak denganmu. Satu lagi, demi putriku, sebaiknya kau perhatikan gaya hidupmu. Tenang saja, hidupku selama ini hanya untuk Tongtong. Kuharap kau menepati kata-katamu. Ding Xiao, antar mereka kembali untuk beristirahat. Nona Shen, Tuan Putri, silakan ikuti saya. Ayo. Ini tuan putri kecil kita ya? Cantik sekali. Benar-benar mewarisi penampilan yang menarik dari sang tuan. Maaf, Tongtong agak pemalu. Kau Nona Shen ya? Apa kau akan menjadi pasangan abadi tuan? Aku dengar dia sangat membencimu. Aku juga tidak tertarik padanya. Bagaimana kalau kau pertimbangkan? Untuk menjadi pasanganku, dengan begitu kau bisa merawat sang tuan putri dan tidak akan kesepian. Ini tidak pantas. Aku belum pernah melihat wanita secantik dirimu. Nona Shen, jadilah pasanganku. Kau akan punya darah segar yang tidak akan pernah habis. Kalian sedang apa? Kalian tahu siapa dia? Sudah tahu, masih mengganggu. Tuan, aku menyukai Nona Shen. Aku harap dia menjadi pasanganku. Tidak boleh. Tuan, dia bukan pasangan abadi Anda. Kenapa tidak boleh? Dasar lancang. Tuan sudah bilang tidak boleh. Kalian masih berani mengganggu di sini. Aku tidak berani. Pergi kalian semua. Ke kastil kuno, bawa penghambatnya kembali. Pergi sana. Sejak kapan kau tertarik pada bangsawan rendahan? Aku sama sekali tidak tertarik dengan bangsawan yang kau bicarakan itu. Kalau memang tidak tertarik, kenapa kau biarkan mereka pegang tanganmu? Apa kau tidak lihat aku berusaha melepaskan diri? Tapi kau senyum ke mereka. Jangan bentak ibuku. Tongtong, ibumu tidak mengerti aturan keluarga kita. Aku perlu membuatnya mengerti. Kalau bentak ibu lagi tidak boleh jadi ayahku. Aku paling benci anggota klan yang bertindak sembrono. Jadi, kau tidak boleh menggoda siapapun. Tuan Ling, masalah ini sudah kita bicarakan semalam. Kau bisa tenang. Nona Shen, maafkan aku. Ketua keluarga kami hanya Ding Xiao, Ibu, Paman Xiao bilang ayah apa? Mungkin bom atau semacamnya. Ayo kita sarapan. Tuan, tadi jelas-jelas Anda cemburu. Kenapa malah menyalahkan Nona Shen? aku cemburu. Tidak mungkin. Jelas-jelas rasa memilikimu sangat kuat, tapi masih saja keras kepala. Manusia ini, dengan alasan apa dia bisa tinggal di sini dan tinggal di sisi Tuan?
Tuan Putri, Berdirilah. Anak ini seketika mirip seperti ayahnya. bocah berdarah kotor seperti ini berani-beraninya bersikap sombong. Tuan memerintahkan jam 10 membawa Tuan Putri berendam dalam penghambat. Berendam di mana? Aku sendiri akan membawanya. Tidak boleh. Aku harus menemani Tongtong. Manusia tidak boleh mendekati penghambat. Kau akan mencemari ramuannya. Kenapa? Apa kau pikir aku akan menyakitinya? Aku tidak mau ikut denganmu. Tongtong sayang, kalau kau tidak berendam, tubuhmu akan tidak nyaman. Nona Antu, tolong jaga Tongtong baik-baik. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan melepaskan. Tuan Putri, ikutlah denganku. Lepaskan pakaianmu lalu berendam. Ibuku tidak akan pernah mencemari penghambat. Kau tahu itu? Aku mau ibu yang menemaniku. Kau ini masih bayi ya? Sudah sebesar ini masih nempel sama ibumu. Kau itu keturunan sang pemimpin. Wanita itu sama sekali tidak pantas berada di sini. Jangan bicara sembarangan. Wah, hebat sekali Tuan Putri kita ini. Aku beritahu ya, manusia itu bukan makhluk yang baik. Jangan bicara sembarangan, nanti kuadukan. Jadi berendam atau tidak? Ibu di sini menemaniku agar aku bisa berendam. Aku tidak boleh kecewakan ibu. Dinginnya. Sampah. Anak-anak di kastil ini mulai berendam sejak umur setahun. Tidak ada yang pernah kedinginan seperti ini. Aku mau tunggu ayah pulang, temani aku berendam. Aku sudah mengikuti Tuan selama beberapa abad, tapi dia malah takluk oleh seorang manusia, bahkan melahirkan anak berdarah kotor. Masih berharap Tuan menemanimu. Masuk sekarang. Berendam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kujadikan saja bocah ini seolah-olah mati karena penghambat. Tapi Tuan tetap harus mencari pasangan berdarah murni untuk punya penerus. Lepaskan dia! Ibu, aku kedinginan. Sudah aku bilang apa? Dia sendiri yang takut dingin dan mau kabur. Dia harus bisa hadapi penghambatnya. Aku hanya membantunya saja. Jangan menyentuhnya lagi. Bocah berdarah campuran yang lemah dan manusia yang kotor. Aku pasti akan mengusirmu. Apa yang kau lakukan? Sudah aku bilang jika Tongtong kenapa-napa, aku tidak akan memaafkanmu. Kau berani memukulku? Kenapa? Bukankah vampir sangat kuat? Kau bilang aku manusia rendahan. Kau tidak bisa bergerak lagi. Lepaskan aku! Apa yang kalian lakukan? Tuan, tolong selamatkan aku. Dia mau memukulku. Shen Qingwu, lepaskan dulu. Berlutut. Tuan, dia memanfaatkan saat Anda dan Adipati tidak ada untuk membunuh saya. Aku menyuruhmu berlutut. Tuan, cepat usir dia. Dia juga mencoba menggoda Anda. Kau harus pergi, aku akan pergi sendiri. Tuan Ling, aku bawa Tongtong ke sini agar dia bisa tumbuh dengan sehat dan aman. Tidak kusangka ada yang ingin mencelakainya. Bahkan kau sendiri tidak bisa melindungi Tongtong. Kami berdua akan segera pergi. Tunggu dulu. Kau bilang siapa mau celakai putriku? Antu? Aku tidak bermaksud mencelakakannya. Dia sendiri yang takut dingin dan menolak berendam dalam penghambat. Bagaimana mungkin klan vampir bisa selama ini? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kau mendorongnya dan mengabaikannya. Jika aku terlambat, bukankah Tongtong sudah tenggelam? Kau tidak mengerti apa-apa. Kami vampir bisa menahan nafas. Dia bisa bertahan setengah jam tanpa masalah. Benarkah? Bagaimana kalau sekarang kulempar kau dalam bak mandi dan kita lihat apa kau bisa menahan napas selama setengah jam? Selama beberapa tahun terakhir ini, kau melindungi anak kita dengan kasih sayang yang kuat. Memastikan dia tumbuh dengan baik ya. Tuan, bagaimana kalau kita minta Nona Shen untuk melepaskannya dulu? Shen Qingwu, lepaskan dia dulu. Percayalah padaku. Aku pasti akan berikan pertanggungjawaban padamu dan putri kita. Yang dia katakan tidak salah. Kapasitas paru-paru vampir sangat kuat. Jadi maksudmu, aku salah menuduhnya? Tentu saja. Kau berani menyerang bangsawan. Tuhan tidak akan membiarkanmu lolos.
Kau tidak salah menuduhnya. Tongtong baru pertama kali direndam dalam penghambat lalu dipaksa tenggelam di dalamnya. Sesak napas dan ketakutan akan mengaktifkan pembekuan darah biru dalam tubuhnya. Kau sengaja membahayakan putriku. Aku tidak bermaksud mencelakainya. Aku melakukannya demi kebaikannya. Antu, putri selama ini hidup di tengah manusia. Jelas berbeda dengan vampir baru dari kastil kuno. Sungguh kebodohan yang luar biasa. Aku menyuruhmu menjaga ibu dan anak itu. Tapi kau malah berniat membunuh putriku. Kembali ke kastil kuno sekarang juga. Aku mengikutimu selama beberapa abad, dan kau malah mengusirku. Yang kau sakiti adalah putriku. Adipati perempuan klan Ling. Seorang setengah vampir yang lahir dari manusia rendahan, mana pantas menjadi adipati perempuan klan kita. Anda membutuhkan keturunan berdarah murni. Biarkan saya melahirkan untuk Anda. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Ding Xiao, antar dia ke kastil kuno. Aku tidak ingin melihatnya. Tidak mau. Tuan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kejadian hari ini adalah kelalaianku. Aku tidak menyangka Antu memiliki kebencian sebesar ini terhadap Tongtong. Aku dengan tulus meminta maaf kepadamu dan putrimu. Tidak apa-apa, Tuan Ling. Ada apa ini? Kenapa hanya dengan memeluknya aku jadi bergejolak? Maaf, Tuan Ling. Sudah merasa lebih baik? Aku tadi tidak sengaja. Shen Qingwu, apakah di matamu aku begitu menakutkan? Bukan begitu. Aku takut Tuan salah paham. Aku telah melampaui batas. Aku bersumpah, kecelakaan ini tidak akan terjadi lagi. Sekarang kau dan aku cepat sekali menarik garis batas. Tadi pagi dengan beberapa adipati, kau tidak secepat ini. Tuan sendiri yang menyuruhku tahu diri. Dan tidak usah berharap banyak, kan? Aku akan melihat Tongtong. Sekarang kenapa marah lagi? Ayah, Momen ini sungguh indah. Ibu, Tongtong aman. Aku akan segera membawanya untuk berendam. Ibu, Ayah. Terima kasih atas bantuannya, Tuan Ling. Aku ayahnya Tongtong. Ini memang kewajibanku. Ayo. Ayah, dingin sekali. Aku tidak kuat. Tongtong, lihat. Kelelawar kecil dari hutan ajaib datang menemanimu. Katanya mau main petak umpet sama kau. Wah, ini sangat mirip. Bukan cuma itu. Lihat, ada bebek kecil juga. Coba tekan. Coba tekan sedikit. Tidak kusangka dia begitu pandai menghibur anak. Ternyata dia juga punya sisi yang lembut. Sudahlah. Antu, keturunan kepala klan sungguh begitu lemah. Itu benar. Setengah vampir itu bahkan suhu penghambat saja tidak bisa dia tahan. Klan vampir kita, kapan pernah punya anggota baru yang begitu lemah? Setengah vampir yang dilahirkan manusia tentu saja lemah. Kepala klan baru saja mengakuinya. Belum melaksanakan ritual penyatuan darah. Anak itu mungkin bukan keturunan kepala klan. Benar. Anggota baru yang begitu lemah, bagaimana mungkin bisa jadi keturunan kepala klan? Antu, kepala klan bisa merasakan auranya. Itu sebenarnya bukti ikatan darah yang paling kuat. Para sesepuh mungkin tidak tahu, saat itu tepat bulan purnama, kepala klan sedang keluar menginap di hotel. Shen Qingwu Jalang itu mabuk dan berbuat tidak senonoh. Dia telah menodai tubuh kepala klan. Jika dia bisa melakukan itu kepada kepala klan, tentu dia juga bisa melakukannya pada vampir lain. Biarkan kepala klan melakukan ritual penyatuan darah. Biar saya yang mengurus hal ini. Jika terbukti setengah vampir adalah keturunan keluarga ini, maka biarkan saja. Jika tidak,
kita akan turun tangan. Ini kontrak darah klan. Hanya perlu darah setengah vampir itu dan kepala klan diteteskan ke kontrak darah ini. Maka identitasnya akan terungkap dengan sendirinya. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan para sesepuh. Shen Qingwu, aku pernah bilang padamu, cepat atau lambat aku akan mengusir kau dan anak harammu. Soal sumpah darah itu, apa sudah ditangani? Tuan, Anda sudah ditipu oleh Shen Qingwu. Bocah setengah vampir itu sama sekali bukan keturunan darah Anda. Siapa yang menyuruhmu kembali? Saya ditugaskan oleh 3 sesepuh klan untuk urusan penting yang harus dilaporkan kepada Tuan dan Adipati. Saat aku pergi, aku sudah bilang pada para sesepuh bahwa apapun yang terjadi, kau tidak boleh meninggalkan kastil kuno. Apa kau kabur diam-diam? Bagaimanapun aku seorang barones, apakah perlu kabur diam-diam? Tuan, setelah Anda membawa ibu dan anak itu kembali, bukankah ada hal penting yang Anda lupa lakukan? Karena kau tetap keras kepala, akan kutunjukkan padamu. Ling Xiao, siapkan ritual penyatuan darah. Baik. Tuan, Anda tidak bisa menganggap bocah itu sebagai keturunan Anda hanya karena dia setengah vampir. Apa maksudmu? Antu, apa yang kau bicarakan? Putri telah mewarisi darah keluarga kita dan kekuatan yang hebat. Berani-beraninya kau meragukan garis keturunan keluarga. Kekuatan hebat? Aku tidak melihat kekuatan hebat apapun darinya. Yang kulihat di wajahnya hanyalah sifatnya yang sama dengan ibunya, sok dan dibuat. Kau? Ini kekuatanku cukup besar kan? Betul, inilah darah keturunanku. Kekuatan darah sang kepala klan hanya terlihat oleh mata telanjang. Bahkan vampir baru lahir pun juga sekuat ini. Tapi bahkan Anda sendiri tidak bisa memastikan keaslian darah turunan itu, bukan? Tuan, saya akan segera mempersiapkan ritual penyatuan darah. Tunggu. Tidak perlu repot-repot. Jika dengan kontrak darah ini bisa membuktikan identitas putriku, kita lakukan sekarang juga. Tidak kusangka, vampir begitu percaya tahayul, memakai uji tetesan darah untuk pembuktian. Jika kontrak darah membuktikan bahwa Tong Tong itu keturunanku, maka kau dikeluarkan dari klan. Sisa hidupmu akan dibuang ke kota matahari selamanya. Aku bersedia mengambil resiko itu. Baiklah. Apa kau bisa menjauh? Ini menyangkut nama baik kami. Aku harus hadir di sini. Tuan, kau menyuruhnya pergi. Jangan-jangan kau sendiri juga tidak yakin ya? Lancang. Meskipun Tong Tong bukan keturunanku, dia tetap bagian dari klan. Sebagai kepala klan ini, membesarkan keturunan klan vampir tidak butuh alasan apapun. Kalau ayah kandungnya adalah vampir kelas rendah, maka dia seharusnya tinggal di kastil kuno bersama para vampir baru lainnya. Bukannya tinggal di perkebunan ini dan setiap hari menunggu baron memberinya penghambat segar. Ya, Antu benar juga. Melihatnya kenapa begitu? Sungguh tidak sopan. Jadi kau si darah campuran itu ya? Emangnya kenapa kalau setengah darah aku ini putri ayahku? Kenapa kalian tidak berada di kastil kuno untuk berdoa dan menjaga yang mulia, dan malah datang kemari? Ini tidak hanya menyangkut keturunanmu, tapi juga menyangkut nasib klan kita dan masa depan grup, serta siapa penerusnya nanti. Jadi kami tentu saja harus datang ke sini. Tuan, hanya kontrak darah dan darah. Anda seharusnya memberi teladan. Kurang ajar! Berikan kontrak darahnya. Tuan, ini kontrak darah klan kita. Tong Tong, kemarilah. Ayah perlu menggunakan jarum ini untuk menusuk jarimu sedikit. Akan sedikit sakit. Aku tidak takut sakit. Ayah silakan tusuk.
Sudah kuduga, bocah berdarah campuran ini bukan keturunan kepala klan. Mana mungkin Tong Tong bukan putrinya? Darah itu seharusnya berubah menjadi merah, bukan hitam. Shen Qingwu, manusia hina sepertimu berapa banyak vampir yang sudah kau tiduri? Tidak mungkin. Seumur hidupku hanya pernah dengan seorang pria, Ling Moying. Ling Moying, kau dan Tong Tong pergilah tes DNA. DNA manusia sama sekali tidak cocok untuk klan vampir kita. Dasar manusia jalang. Berani-beraninya meragukan benda pusaka klan kita. Karena dia bukan keturunan kepala keluarga, kita harus membawanya kembali ke kastil kuno. Tuan, di dalam klan kita masih banyak bangsawan wanita berdarah murni. Anda tidak usah khawatir tentang keturunan. Tidak ada yang boleh membawa putriku pergi. Benarkah? Lebih baik kami pergi dari sini. Tidak bisa begitu saja. Meskipun dia setengah vampir, dia tetap anggota baru klan kita. Tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar. Itu benar. Ya, benar. Tidak seorang pun dari kalian boleh membawa putriku, kecuali aku mati. Ibu jangan mati. Ayah, aku tidak mau pisah dengan ibuku. Tapi aku juga mau ayah. Tuan, Apa ini? Dilarang membawa Tong Tong kembali ke kastil kuno. Dia akan tetap di sini, di sampingku. Tidak pergi kemanapun. Tuan, Anda tidak akan mendapat dukungan dengan seperti ini. Tuan, jika kau bersikeras menahannya di sini, jangan harap bisa ke kastil kuno untuk mengambil penghambat yang segar itu. Apakah kau pikir kau bisa mengendalikan penghambat yang kubuat? Tuan, aku melakukan ini demi kebaikannya. Mengapa kau begitu keras kepala? Kontrak darah sudah membuktikan manusia ini berbohong padamu. Setengah vampir ini bukan keturunanmu. Apa kau sudah tidak peduli dengan martabatmu sebagai pemimpin klan? Kalau begitu kalian tidak perlu cemas lagi. Sekarang, mohon kalian pergi. Jika tidak, aku akan memutus semua pasukan darah ke kastil kuno. Tuan, apa kau benar-benar sebodoh itu? Ling Xiao, Ya. Para sesepuh, silakan. Aku... Tong Tong, tolong tunggu ibu ya. Kenapa tanganku sakit ya? pergi! Jangan ganggu aku! Tuhan Ling, aku tidak tahu kenapa kontrak darah menunjukkan kau bukan ayah Tong Tong. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya agar kau percaya. Tapi aku berterima kasih karena kau bersedia melindungiku dan Tong Tong. Kenapa? Kenapa ke wanita seperti ini? Tuhan Ling, lepaskan aku. Katakan padaku, siapa vampir rendahan itu? 5 tahun lalu, setelah tidur denganku, kau melupakanku begitu saja. Lalu terlibat dengan vampir lain dan melahirkan anaknya. Ling Moying, kau sudah gila. Jika 5 tahun lalu laki-laki itu benar-benar kau, maka ayah Tong Tong hanya bisa kau. Benarkah? Aneh. Tuan bisa mencium aroma putri. Tapi kenapa? Kontrak darah menunjukkan dia bukan keturunan Tuan. Aku
Aku belum pernah melihat anak secantik dan semanis ini. Pantas Tuan tidak ingin melepaskannya. Putri, apa yang sedang kau mainkan? Paman Xiao, aku sedang lihat ini. Darahku dan ayah yang dicampur warnanya berubah. Putri, kau main sendiri dulu ya. Cinggu, aku... Tuan Ling, aku paham perasaan Anda. Tapi Tongtong benar-benar putri Anda. Tuan, warna pada kontrak darah telah berubah. Darah Anda dan Putri berwarna merah darah. Tuan Putri adalah keturunan sah Anda. Maafkan aku. Jangan menangis lagi. Aku... Tong. Ayah, Kau adalah tuan putriku. Putri kecilku seorang. ayah. Tuan Ling, hari sudah larut. Aku harus membuat Tongtong beristirahat. Tuan, Selidiki apa sebenarnya yang terjadi. baik. Tuan, Hebat. Barang yang langka seperti ini, dia bisa menemukannya. barang ini memang sangat jarang ditemukan di pasaran sekarang. Sepertinya, sejak hari pertama Nona Shen masuk ke perkebunan, dia sudah mulai merencanakan semuanya. Lakukan lingkaran perjanjian. Salib terbalik. Kita kumpulkan mendadak. Lingkaran perjanjian salib terbalik sudah 2 abad tidak diadakan. Pantas saat berteleportasi. Sulit mengendalikan diri kita. Tuan bahkan sudah mengenakan busana resmi pangeran. Ketiga sesepuh, apakah pangeran harus menyambut sendiri? Dari kalian bertiga, siapa yang bisa menjelaskan tentang kontrak darah? Apa? Bukankah masalah ini sudah lama diputuskan? Darahku dan Tongtong berwarna merah darah. Siapa yang bisa memberitahuku? Bagaimana darah bisa berubah dari hitam menjadi merah darah? Ini tidak mungkin. Begitu kontrak darah diisi, warnanya seharusnya tidak pernah berubah. Kontrak darah itu saya berikan langsung ke Antu. Pangeran, bolehkah saya melihatnya sebentar? Pangeran, pada noda darah ini ada roh mandala. Dan lagi, ini adalah kekuatan spiritual dari ekstrak terkuat. Pantas saja darah pangeran dan adipati wanita menunjukkan warna hitam pada kontrak darah. Roh mandala mampu memutarbalikan ikatan darah. Namun, kontrak darah kita berasal dari leluhur moyang. Dan kekuatan roh mandala hanya bertahan paling lama 1 jam saja. Setelah efeknya hilang, warna darah yang aslinya akan kembali menjadi merah darah alami. Kau yang sudah memanipulasinya. Antu, kau berani sekali menyerang putri secara diam-diam. Sungguh keterlaluan. Bukan aku tidak melakukannya.
Pangeran, aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Kau tidak perlu menjelaskan padaku. Sesepuh sekalian, apa kalian masih meragukan darah keturunan putriku? Tidak berani. Siapapun yang berani meragukan darah keturunan putriku, aku akan membuangnya ke kota matahari. Kenapa celakai aku lagi? Tuan Putri, aku tidak... Tong, hentikan! Jinwu, kenapa kau datang kemari? Aku datang untuk mencegah putriku membunuh. Anto, apa kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Tidak apa-apa. Ibu, Tong, kau kenapa? Tong. Tong. Pangeran, dahi Tuan Putri terkena racun belladonna. Anto? Tuan, Antu melarikan diri. Nona Sen, biar kami bisa mengobati putri Anda. Tidak perlu. Kondisi tubuh putri sangat khusus. Hanya Tuan yang bisa mengobatinya. Terima kasih atas bantuan kalian. Kejar Anto. Tuan Ling, kau mohon selamatkan Tong. Tuan, sudah cukup. lagi-lagi aku diselamatkan. Terima kasih, Ayah. Kau putri kecil ayah. Tentu saja ayah akan menyelamatkanmu. Kau ini tidak perlu berterima kasih pada ayah. Apa dia pernah selembut ini sebelumnya? Aku juga baru melihatnya. Kejadian hari ini tidak hanya membuatmu dan Tongtong merasa tidak nyaman, tapi juga membuat Tongtong terluka. Maafkan aku ya. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja kan? Oh iya, tanganmu masih sakit. Tidak sakit. Sudah sembuh. Ngomong-ngomong, aku dengar mereka memanggilmu pangeran. Apa jabatanmu sangat tinggi? Sebenarnya, aku ini pemimpin tertinggi klan vampir atau yang mulia. Yang menguasai semua vampir di dunia. Rahasia ini hanya diketahui oleh Ling Xiao dan kau. Sekarang kau pasti tahu betapa berharganya putri kita ini, ya kan? Istirahat lebih awal. Ternyata aku tidur dengan bos vampir. Tuan, saya sudah memikirkan dengan seksama kejadian malam ini. Rasanya ada yang mencurigakan. Kirim orang untuk mengawasi ketiga orang tua itu. Beritahu klan lain. Jika menemukan jejak hantu, segera laporkan kepadamu. Mengerti? Dia mau pergi kemana? Anda lupa. Nona Shen ini koki pribadi terkenal. Hari ini sepertinya dia menerima pesanan untuk bekerja. Masih pergi bekerja? Dia seharusnya di rumah menemani Tongtong. Tidak bisa. Aku akan mengikutinya. Kau pergi ke kantor sendiri. Jangan-jangan Tuan sudah dimabuk cinta. Benar-benar tidak tertolong. Shen Qingwu, akhirnya bertemu denganmu juga. Kau tahu berapa lama aku menunggumu di sini? Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Bagaimana kau tahu aku tinggal di sini? Aku pacarmu dari Kencan Daring, KKB. Aku sudah menunggumu di sini berhari-hari.
Katakan padaku, kenapa kau tidak pernah menghubungiku? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku harus menghubungimu? Tapi kau sudah janji untuk menjadi pacarku, kan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aku juga tidak pernah berjanji. Tidak bisa. Kau harus setuju hari ini untuk menjadi pacarku. Kalau tidak, cepat kembalikan uangku. Uang? Kau Uang bilang apa? akan menjadi pacarku, kan? Makanya aku transfer 50 juta. Begitu aku transfer, kau langsung memblokirku. Aku tidak mungkin kehilangan uang dan cinta sekaligus. Sen Jingwu, pacar kencanmu ternyata pria menjijikan seperti ini. Apa kau tidak malu? Di rekeningku sama sekali tidak ada catatan transfer apapun. Kau salah orang. Hei, kau... Kita lapor polisi. Telepon polisi, mereka bisa langsung melacak kemana uangmu. Lepaskan aku. Singkirkan tanganmu yang kotor itu. Kau... Kau siapa? Oh, ternyata kau juga pacarnya ya? Si Jalang ini berpacaran dengan banyak pria dan menipu uang mereka. Cepat kembalikan uangku. Kakak sepupu, kau pakai akunku untuk menipu orang ya? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau bilang limitmu habis, jadi pinjam akunku. Setelah itu aku juga tidak pernah mengganti passwordnya. Kau harus segera datang dan kembalikan uang orang itu. Kau kan menghasilkan banyak uang sebagai koki pribadi. Bantu aku bayar saja. Dasar Jalang. Cepat kembalikan uangku. Aduh. Sepertinya kita punya banyak hal yang perlu dibicarakan baik-baik. Aku... Sen Jingwu, kau ternyata punya banyak waktu luang. Sampai sempat pacaran daring. Kau tidak dengar teleponku tadi? Itu sepupuku yang menyamar sebagai aku. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sudah beberapa kali pacaran daring sebelumnya. Kau mengintaiku? Kau ibunya Tong Tong. Tentu saja aku harus mencari tahu. Berhenti. Aku mau ke rumah paman untuk mencari sepupuku. Kau ikut aku pulang dulu. Setelah sampai di rumah, aku akan minta Ling Xia untuk menyelesaikan masalah ini untukmu. Ling Moying, aku itu ibunya Tong Tong, bukan harta pribadimu. Kenapa kau membatasi kebebasanku? Karena kau milikku. Apakah sakit? Tuan Ling, apa Anda kesakitan? Siapa itu? Sen Jingwu, kau masih berani pulang? Kembalikan uang yang kau tipu dari orang itu. Siapa ya yang bicara? Aku dengar suara anjing. Kuk. Sen Jingwu, sejak pamanmu pulang dari rumahmu, dia jadi seperti ini. Apa ini perbuatan monster kecilmu? Tong Tong bukan monster. Paman hanya mendapat karma. Apa katamu? Ibu, kau berani melawan? Dasar Jalang, kau berani memukulku? Ibu, sepertinya kita harus beri dia pelajaran. Benar. Berani menyentuhnya lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga kalian hidup menderita. Wah, pantas beberapa hari ini aku tidak menemukanmu. Rupanya kau sedang menggoda pria liar. Dengan pria lain melahirkan monster. Ibu, sekarang kau mau menjual diri pada dia. Putrimu yang suka mencari pria sembarangan. Pacaran daring dengan banyak Ibu, pria. tidak. Setelah menipu dia memblokirnya. Sedangkan aku, saat nenek sakit parah, kau memprovokasi paman untuk tidak peduli. Dan akibatnya, aku kerja cari uang tambahan. Kemudian ada yang membuatku mabuk. Dan ketika aku sampai di rumah sakit, nenek sudah meninggal. Ternyata dia terburu-buru pergi pagi itu karena neneknya kritis. Kalau bukan karena kalian semua yang mengatakan omong kosong pada nenek, apa dia akan jatuh sakit karena kesal? Nenek tua itu hanya peduli denganmu saja, dasar murahan. Dia pantas mati. Apa katamu? Aduh, Minta maaf pada Jingwu. lebih baik mati daripada minta maaf. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa tubuhku jadi tidak terkendali? Berlututlah dengan benar. Kalian tidak akan pernah tahu. Jingwu, ayo kita pulang. Berlututlah yang benar.
Jangan menangis lagi. Percayalah padaku. Aku akan buat mereka mati sengsara. Tidak ada satupun yang akan kulepaskan. Kau... Sebelumnya, apa kau pernah menulis surat cinta untuk cowok paling tampan di sekolahmu? Dia bakal menyelidiki hal ini. Sepupuku pelakunya. Dia menyamar atas namaku dan menulis surat cinta untuk pria itu. Lalu menyebarkan gosipnya kemana-mana. Aku jadi lelucon satu sekolah. Dan akhirnya aku yang kena hukuman. Ternyata hal yang diselidiki Ling Xiao itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu katanya, hanya aku satu-satunya pria yang dia miliki. Lalu kenapa kau tiba-tiba kembali hari ini? Aku berpikir untuk membawa Abu Nenek kembali ke perkebunan. Setelah nenek meninggal, semua uangku kugunakan untuk pengobatan Tongtong. Aku bahkan tidak mampu memberi nenek sebuah makam. Sepertinya manusia ketika sedang bersedih tidak suka disentuh ya. Tuan, salah saya karena menyewa hacker tidak becus. Informasinya dangkal sekali. Sehingga Anda salah paham terus tentang Nonation. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Kata-kata yang kuucapkan padanya dulu lebih tajam dari pisau. Dia pasti sangat membenciku sekarang. Tuhan sudah berubah. Dulu saat aku berbuat salah, dia selalu menghukumku. Tapi kali ini dia malah memaafkanku. Bagaimana jika Anda mencoba bersikap lembut terhadap Nonation? Luangkan waktu bersamanya, terutama dengan putri Anda. Seiring berjalannya waktu, Nonation pasti akan memahami perasaan Anda. Aku bahkan tidak tahu bagaimana bersikap baik padanya. Sentuh tangannya pun tidak boleh. Kalau begitu, pikirkan apa yang paling dihargai oleh Nonation atau apa yang paling dia butuhkan. Tongtong. Buka mulutnya. Astaga, kau mengagetkanku. Aku bangun dan tidak melihat Tongtong. Ayah, ibu sudah datang. Ibu, ayo makan. Selamat pagi. Ayo. Ini pertama kalinya aku menyuapi anak. Sini, biar aku saja. Aku belum selesai menyuapinya. Kalau kau terus seperti ini, makanan yang jatuh ke meja lebih banyak dari yang masuk ke mulut Tongtong. Biar aku saja. Tongtong, sini. Ayo. Saat menyuapi Tongtong, harus sedikit demi sedikit. Lalu jangan masukkan sendoknya terlalu dalam, agar dia tidak tersedak. Tongtong, buka mulutmu ya. Anak pintar. Jangan masukkan sendoknya terlalu dalam, agar dia tidak tersedak. Apa yang sedang kau tulis? Catatan jadwal makan. Pantas saja orang bilang pria serius itu paling memikat. Apa sih yang kupikirkan? Ku ambilkan air minum untukmu. Terima kasih. Nenekmu adalah nenek Tongtong. Menurutku, Nenekku adalah buyutnya Tongtong. Apa klan vampir tidak membedakannya? oh, kami hanya melihat identitas dan status. Oh iya. Ini adalah pemakaman Gunung Linghe, hak abadi atas sebuah makam. Kupikir nenekmu pasti akan senang beristirahat di sana. Kuburan Gunung Linghe. Nenek selalu berharap selama hidupnya, jika nanti wafat bisa dimakamkan di sana.
Tapi Linghe terlalu mahal dan sangat diminati. Tuan Ling, terima kasih banyak. Berapa yang kau habiskan untuk ini? Aku pasti akan membayarnya. Uang segini tidak perlu kau kembalikan. Tidak. Aku harus pakai uangku untuk membeli tanah ini untuk nenek. Kalau bersikeras ingin mengembalikannya, kembalikan dengan dirimu saja. Apa maksudmu? Maksudku adalah, nenekmu adalah buyut dari Tongtong. Dan aku pun bagian keluarga. Karena kita keluarga, tidak perlu sungkan. Temani Tongtong untuk berendam penghambat ya. Aku masih ada urusan pekerjaan. Baiklah. Kenapa aku malah bilang hal-hal aneh padanya lagi? Apa maksudnya kembalikan dengan dirimu? Apa dia akan mengira aku memanfaatkan situasi? Ekspresinya tadi senang atau justru terganggu? Oh, aku benar-benar tidak paham manusia. Ling Xiao, kemari! Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pergi ke toko buku dan beli beberapa buku panduan cinta untuk manusia. Tuan ingin berpacaran. Pelankan suaramu. Kau mau semua orang tahu? Maafkan saya, Tuan. Antarkan ke ruang belajarku 1/2 jam lagi. Cepat pergi. Baik. Beli buku sebanyak ini, kulihat apa saja yang kau beli. Panduan memikat wanita. Bagaimana cara membuatnya mencintaiku, membuatnya tergila-gila padaku. Kau baca buku-buku seperti ini. Tuan menyuruhku membelinya. Dibeli untuk mempelajari wanita manusia. Ternyata Ling Wei juga baca buku seperti itu. Siapa yang ingin dia dekati? Pria setampan aku ini harus selalu menjaga penampilan. Aku rasa dia sudah tergila-gila padaku. Mana mungkin wanita bisa menolak pesona mawar, terutama yang diberikan oleh pria mempesona sepertiku. Tapi pesonaku lebih memabukkan daripada aroma bunga. Apa dia sedang tidak waras beberapa hari ini? Tunggu, judul buku-buku itu. Jangan-jangan dia membaca semua buku itu untuk mengejarku. Siapa yang menyembunyikan bayanganku di persimpangan jalan? Siapa yang menyembunyikan bayanganku di dalam peti Ling mati? Hoying. Lagu apa yang kau nyanyikan untuk Tongtong? Lagu Nina Bobo Klan Vampir. Sekarang sudah malam, Tongtong harus tidur. Kalau begitu, giliranku menidurkan Tongtong. Tapi kau harus ganti baju dulu, jangan seperti ini. Bulan, bulan bersinar terang, menyinari bumi, menghitung domba. Satu anak domba menangis Tuan Ling, terseduh. bisa kau kemari sebentar? Waktu kecil, lagu Nina Bobo yang kita dengar. Kalau kau menyanyikan lagu itu, dia akan mimpi buruk. Aku sudah bertanya pada Tongtong. Dia bilang dia sangat suka mendengarnya. Suka mendengarnya tidak berarti terus bernyanyi di sini. Bagaimana kalau dia mimpi buruk? Gawat-gawat, dia sudah menghipnotisku dan putriku.
Ada apa? Aku takut gelap. Dulu kau tidak sepemalu ini. Dan kau juga tidak takut gelap. Jingwu. Sebenarnya aku mau kau jadi pasangan abadiku. Jadi kau membaca semua buku itu untuk mendekatiku? Ya, lucu sekali kan? Tidak lucu, manis sekali. Aku menerimamu. Apa katamu? Kau menerima apa? Katakan sekali lagi. Aku bilang, aku bersedia menjadi pasangan abadimu. Kita akan saling menukar darah dan menyatukan darah kita. Mulai saat ini, kita akan menjadi pasangan abadi. Dan kau akan memiliki kekuatan darahku yang hebat. Kalau begitu, baiklah. Darah dari darahku. Cinta abadi. Tuan, Anda ini... Paman Ling Xiao, lihat jepit rambut yang kupakaikan pada ayah bagus tidak? Ibu, aku dan ayah sudah lapar. Iya, sebentar. Tadi siapa yang duluan ketuk piring? Tong. Ayah. Tuan, Anda tidak boleh sembarangan makan makanan manusia. Nanti, Anda akan mual dan muntah. Bahkan bisa kehilangan nafsu makan. Tidak apa-apa, ayah kan tidak sedang hamil. Paling muntah sehari saja. Paman Ling Xiao jangan khawatir. Tuan, bagaimana kalau saya tunggu di ruang baca saja? Katakan saja. Dia hidup atau mati? Dia di mana? Dengan putri di sini, rasanya kurang tepat. Tidak apa-apa. Tong-Tong ini seorang adipati. Tidak ada yang tidak boleh dia dengar. Dia baik-baik saja. Antu mengangkat dirinya sebagai adipati wanita. Adipati wanita? Tong-Tong, apakah ayah membuatmu takut? Ayah tadi mau tunjukkan trik putar piring, tapi gagal. Maafkan ayah ya. Ayah, lain kali hati-hati ya. Baiklah, lain kali ayah akan lebih hati-hati. Maaf Tuan, ini surat dari Antu. Mana kontrak darahnya? Ini leluhur moyang klan vampir kita. Kontrak darah dari Yang Mulia Lilisi. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa darah Adipati Antu beresonansi dengan leluhur kita. Ia adalah keturunan leluhur Lilisi, satu-satunya keturunan berdarah murni. Apakah kalian bersedia bersumpah setia dengan ikatan darah? Selamat datang keturunan agung leluhur Lilisi, Adipati Antu. Bangkitlah. Upacara kesetiaan dan penobatan akan ditangani oleh sesepuh Feng. Aku ingin menyaksikan Ling Moying dan manusia rendahan itu dan anak haram berdarah kotor itu hancur lebur menjadi debu. Tuan, Antu mengundang Anda untuk menghadiri upacara penobatannya 10 hari lagi ketika sesepuh akan menyerahkan tongkat kekuasaan merah padanya. Bagaimana pendapat Anda? Tongkat kekuasaan merah sudah lama hilang. Entah dia atau ketiga orang itu, mana mungkin mereka memilikinya. Omong kosong. Apa kau dan Ling Xiao akan pergi? Tentu saja kita akan pergi. Dia mengundang kita dengan sangat antusias. Kita harus hadir dengan busana terbaik. Tapi setauku, tongkat kekuasaan harus diberikan langsung oleh leluhur moyang dari 10 klan besar. Benar kan? Tidak kusangka, Permaisuri ternyata sangat memahami sejarah klan kami.
Ini semua demi Tongtong. Dan juga kepala klan kalian. Tuan, sepertinya mereka belum tahu identitas asli Anda. Ini bisa menjadi keuntungan bagi kita. Ketika mereka hancur lebur nanti, baru kita beritahu mereka. Baik. Sesepuh Yue, kenapa Anda datang pada waktu begini? Aku punya sesuatu yang penting yang harus kuserahkan pada yang mulia. Menyerahkannya pada Adipati juga boleh. Ini... Adipati, bisakah kau membawakan aku minuman? Maafkan aku, sungguh tidak sopan. Terima kasih. Apa ini? Bukalah dan cium baunya. Ini... Adipati benar sekali. Ini air mata Dewa Darah. Bahkan jika vampir baru meminumnya pun, kekuatan darah mereka akan meningkat seketika itu juga. Maksud sesepuh Yue adalah ingin mempersembahkan air mata Dewa Darah ini kepada Yang Mulia Pangeran. Sebenarnya saya ingin mempersembahkannya untuk putri ini juga sebagai permintaan maaf saya. Karena telah meragukan darah keturunan putri. Jika Adipati tidak percaya, Adipati bisa menyerahkannya kepada pangeran biar dia memeriksanya. Lalu mengapa Anda tidak mempersembahkannya kepada Adipati Ampu? Adipati? Itu gelar yang diakui sendiri. Dua orang lainnya anehnya mereka percaya. Tapi saya tidak percaya padanya. Sesepuh, bukannya saya tidak mempercayai Anda. Hanya saja air mata Dewa Darah ini sudah sangat lama tidak muncul di dunia. Bolehkah saya tahu dari mana Anda mendapatkannya? Dari peti jenazah yang mulia. Selain itu, jika pangeran menghadiri upacara Antu, tolong jangan minum apapun yang ada di dalam gelas di pesta itu. Karena itu bisa membahayakan pangeran. Dia bilang ini didapatkan dari peti mati ayahku. Hal ini tidak perlu diragukan. Menjelang ritual bulan darah, 100 tahun sekali peti ayahku selalu terbuka dengan sendirinya. Beliau bertanggung jawab menjaga peti jenazah ayahku. Jadi tidak mengherankan jika dia mendapatkan air mata Dewa Darah ini. Hanya saja aku khawatir. Apakah Tongtong bisa bertahan dari guncangan itu? Aku ragu sekali. Apa yang kau berikan pada Tongtong? Permaisuri, Ada apa? Aku tidak boleh memeriksa apa yang akan diminum putriku. Permaisuri salah paham. Yang ada dalam botol ini harta paling berharga milik klan vampir kami, air mata Dewa Darah. Anda saat ini belum mengonsumsi penghambat. Khawatir bisa mengguncang tubuh Anda. Jika memang begitu, kenapa tega beri ke Tongtong? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Sabar dulu. Ini diberikan oleh leluhur moyang kepada ayahku. Saat dia baru diangkat menjadi yang mulia. Leluhur Lilia membuat 2 botol. 1 botol diminum oleh ayahku sendiri. Botol lainnya dibawa masuk ke dalam peti jenazahnya. Bukankah seharusnya kau yang mewarisinya? Pangeran tidak perlu, karena bakatnya yang luar biasa. Jadi Tongtong yang membutuhkannya. Kalau Tongtong meminum ini, apa manfaatnya? Dia tidak perlu berendam lagi seumur hidupnya atau meminum penghambat. Kedua, dia akan mewarisi sempurna seluruh kekuatan darahku dan juga ayahku. Dan juga dia bisa mengendalikan sendiri kapan kekuatan darahnya bangkit dan dilepas. Jadi intinya menyehatkan tubuhnya ya? Sesuatu yang sangat bagus. Berikan saja pada Tongtong. Karena energi dari air mata Dewa Darah ini terlalu kuat, aku masih ragu. Aku khawatir tubuh Tongtong tidak akan sanggup menahannya dan akan mengalami mutasi.
Tapi aku melihat Tongtong setiap hari berendam dalam penghambat sangat menderita. Aku bahkan ingin menggantikan penderitaannya. Jangan khawatir. 6 bulan lagi, Tongtong hanya perlu meminum penghambat sebulan sekali saja sudah cukup. Mengenai air mata Dewa Darah ini, meskipun Tongtong tidak meminumnya, kekuatan darahnya akan tetap sangat kuat. Mo Ying, biar ku pikirkan lagi ya. Baiklah. Sesepuh Yue, menurutmu Ling Mo Ying akan percaya dengan air mata Dewa Darah? Bagaimanapun juga, itu diambil dari peti mati ayahnya. Ritual bulan darah yang hanya terjadi pada setiap 1 abad sekali akan segera tiba. Bagaimana mungkin dia meragukan hal itu? Bagaimana dengan yang satunya lagi? Aku menyembunyikannya di bawah sofa. Darah hitam ini jika ditempatkan bersama dengan es akan meleleh kapan saja. Tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak akan ada yang menyadarinya. Bagus. Manusia rendahan itu suka berbaring di ruang tamu untuk membaca buku. Biarkan dia membaca sepuasnya. Sampai dia puas. Baca apa asik sekali. Sampai tidak punya waktu untuk meladeni aku. Ada apa? Sayang, hari ini pertama kalinya aku berendam dengan penghambat. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, ada Tongtong di sini. Kenapa? Ada Tongtong tidak butuh aku lagi. Kekanakan sekali. Kau bahkan cemburu pada Tongtong. Kenapa? Apa aku terlalu lama membaca buku? Ini pertama kalinya aku berendam dalam penghambat. Dan di depan ayah dan anak pula. Aku tidak boleh terlihat lemah. Semangat, Ibu. Mo Ying, aku tidak mau berendam lagi. Sakit sekali. Ternyata berendam dalam penghambat itu menyakitkan. Bagaimana Tongtong bisa bertahan? Tidak bisa. Biarkan dia minum air mata Dewa Darah saja. Semakin cepat rasa sakit berakhir, semakin baik. Mo Ying, biarkan Tongtong meminum air mata Dewa itu. Saat ku bayangkan dia berendam dan merasakan sakit ini, aku kasihan padanya. Baiklah. Penghambat seharusnya tidak menimbulkan reaksi seperti ini pada klan vampir manapun. Apa yang terjadi dengan Cinggu? Mo Ying, lihat tubuhku. Pelayan, panggil tabib klan. Tuan, maafkan saya Permaisuri. Apa yang terjadi padanya? Penghambatnya kuramu sendiri. Kau juga direndam di dalamnya. Bahkan untuk vampir baru, belum pernah terjadi situasi seperti ini. Tuan, saya pernah membaca dalam kitab kuno, anggota klan yang terpapar racun parah setelah direndam penghambat akan menunjukkan kondisi seperti ini. Tapi saya belum tahu ini jenis racun apa. Selidiki. Periksa seluruh tempat ini. Temukan racun apa yang menginfeksi Cinggu. Baik. Cinggu hanya direndam dalam penghambat. Selama setengah menit, tubuhnya sudah menunjukkan kelainan. Tuan, hamba telah melakukan kesalahan besar. Tuan hukumlah hamba yang setimpal. Apa yang kau bicarakan? Malam itu, saat sesepuh Yue datang mengantarkan air mata Dewa Darah, dia terlihat sangat lemah. Saya memapahnya untuk beristirahat di sofa. Dia meminta darah untuk diminum. Jadi saya pergi sebentar. Setelah minum, dia terus berdiri sambil berbicara. Ini yang saya temukan di bawah sofa. Ini ulah Antu. Minta tabib darah apapun caranya harus menyembuhkan Permaisuri. Baik. Besok malam,
upacara penobatan orang kotor itu. Aku bersumpah akan membuatnya hancur lebur. Tong-tong, ayah akan pergi mencari orang jahat yang meracuni ibu. Kau tolong jaga ibu baik-baik di rumah ya. Ayah harus tangkap penjahatnya untuk balas dendam ya. Moying. Setelah aku pergi, kau harus menjaga Tong-tong untukku. Pastikan dia tumbuh dengan sehat dan aman. Ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Moying, aku mencintaimu. Tunggu aku kembali. Kalau meminumnya akan menguatkan aku. Upacara penobatan secara resmi dimulai. Keturunan langsung Lilisi yang berdarah bangsawan tertinggi, yaitu Adipati Wanita Antu. Upacara penobatannya sangat bertele-tele. Kau harus bersyukur. Ini jauh lebih singkat dibandingkan upacaraku dulu. Mulai sekarang, akulah permaisuri darah klan vampir. Selamat atas penobatan permaisuri darah. Menurut hukum klan vampir, Ling Moying hanya bisa menjadi pasangan abadi dengan permaisuri klan kita, yaitu aku. Dengarkan perintahku. Siap. Pergilah ke kediaman keluarga Ling. Eksekusi wanita rendahan Sen Qingwu beserta putrinya Sen Yutong. Baik, Yang Mulia. Keturunan leluhur Yilia, Raja Klan Vampir, Yang Mulia Ling Moying telah hadir. Semuanya lakukan ritual darah untuk menyambut Yang Mulia. Tong-tong, apa yang kau lakukan pada ibu? Ibu merasa jauh lebih baik. Bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja? Ibu, ada orang jahat di luar. Tong-tong akan mengusir orang jahat itu. Tunggu sebentar ya. Keturunan Yilia, Ling Moying, kau sedang main drama. Itu tulang leluhur yang bisa mengenali semua anggota klan vampir. Kau ini sebenarnya makhluk apa? Inilah wujud asli permaisuri darah. Sedangkan dia hanyalah ras asing tingkat rendah, keturunan campuran transformasi awal. Kalian memujanya sebagai permaisuri darah. Deng Xiao, kuangkat kau sebagai pangeran klan kita. Gunakan pedang roh darah hitam untuk melenyapkan makhluk kotor ini untukku. Perempuan hina dan anak haram itu sebenarnya ada di mana? Aku tidak bisa mencium bau mereka. Penjahat!
Ibu sudah berubah. Ibu sekarang vampir. Yang mulia, ampuni nyawaku. Sesepuh Yue, aku ingin menjatuhimu hukuman matahari. Tapi mengingat kau selalu menjaga ayahku, aku akan mengampunimu. Namun mulai sekarang, kau harus mengurung diri di ruang bawah tanah. Terima kasih atas kemurahanmu yang mulia. Kau membunuh permaisuri darah kami. Aku akan mati bersamamu. Ning Xiao, lenyapkan. Yang mulia, saya tiba-tiba merasakan kekuatan darah putih sangat kuat. Sebaiknya kita kembali. Tidak masalah. Dia sekarang sudah berubah menjadi darah murniku. Jangan khawatir. Lalu permaisuri? Tong Tong pasti akan menyelamatkan ibunya. Tong Tong, kenapa ibu bisa berubah? Sepertinya ayah yang memberikan darah murninya. Jadi ibu seperti kita. Tapi mata ayah tidak berwarna emas kan? Karena kau adalah istriku, permaisuri darah bagi seluruh klan. Moying, akhirnya kau kembali. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mana mungkin, suamimu ini sangat hebat tahu. Ibu sekarang sudah bisa manja-manja sama ayah. Tong Tong, jangan tertawakan ibu. Biar ku periksa dulu. Apakah kau terluka? Suamimu pemimpin klan vampir yang terhormat. Mana mungkin terluka. Jangan khawatir. Cepat lepaskan pakaianmu ini. Aku mau memeriksamu dengan teliti. Dilepas semua. Tentu saja semuanya. Ya ampun, aku tidak tahan diperiksa seperti ini olehnya. Benar-benar tidak ada luka. Kalau begitu, aku bisa tenang. Kau sudah memeriksa seluruh tubuhku dengan teliti. Aku juga khawatir. Aku juga harus memeriksamu. Setelah Tong Tong minum air mata Dewa Darah itu, energinya bangkit dan telah menyembuhkanku sepenuhnya. Lagi pula, sebelumnya bagian ini berwarna ungu gelap. Begitu juga dengan punggungmu. Ling Moying, jangan seperti ini di depan umum. Ibu, apa yang ayah lakukan? Ayah hanya menunjukkan pada ibu betapa ayah mencintainya. Ayah, kapan ayah dan ibu mengadakan pernikahan? Pernikahan? Iya, orang yang saling mencintai harus menikah. Kami memang akan mengadakan pernikahan. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Aku ingin semua orang tahu bahwa kaulah istri Ling Moying. Ayah, pernikahan vampir pasti berbeda dengan pernikahan manusia, kan? Soal itu, kau akan segera tahu.
Anak-anak klan vampir, letakkan gelas kalian. Tunjukkan taring kalian. Beri selamat kepada pasangan yang akan bersama selamanya, Yang Mulia Ling Moying dan Permaisuri Darah Shen Qingwu. Darah dari darahku. Cinta abadi. Meski bintang-bintang jatuh dan seluruh darah mengering, hatiku tidak akan goyah. Cintaku tidak akan berubah. Dalam ikatan jiwa, cintaku selalu bersamamu. Waktu boleh membusuk, dengan bulan darah sebagai saksi. Akan kulalui bersamamu. Sumpah ini akan abadi. Darah telah menyatu. Jiwa saling beresonansi. Janji suci kini telah resmi terikat. Ayah, Ibu, akhirnya kita bersama.